adik-adik sekalian, kali ini berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video tentang pembelajaran agama. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, tanpa suatu kekurangan apapun ya. Dan jangan lupa tonton terus videonya. Om Swastiastu, Om Aignam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tatu Astu Swaha, Om Anubhadra Kratawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Oke adik-adik sekalian, kali ini materi kita yang akan kita pelajari yaitu tentang Punarbawa ya, materi kelas 4 ya, tentang Punarbawa. Punarbawa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup ya. Jadi materi kita kali ini adalah Punarbawa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup. Nah, subbab yang pertama itu adalah tentang serada sebagai tuntunan hidup ya. Nah, kemudian subbab yang kedua yaitu tentang surga juta dan neraka juta ya. Nah, adik-adik, sebelum saya menjelaskan tentang Punarbawa ya, nah, di dalam agama Hindu itu ada yang namanya Trikerangka agama Hindu ya. Nah, adik-adik ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Kalau belum tahu, ini Bapak akan jelaskan tentang Trikerangka agama Hindu ya. Jadi agama Hindu itu memiliki Trikerangka agama Hindu ya. Nah, yang pertama disebut dengan Tatwa, yang kedua disebut dengan Susila, nah, yang ketiga disebut dengan Upacara ya. Jadi agama Hindu memiliki Trikerangka agama Hindu ya. Trikerangka agama Hindu itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Tatwa, Susila, dan Upacara ya? Nah, di sini Bapak akan jelaskan bahwa Tatwa itu adalah pengetahuan atau filsafat ya, filsafat tentang keagamaan kita ya. Kemudian ada yang namanya Susila. Nah, Susila itu adalah perilaku yang baik ya. Nah, Susila itu adalah aturan tingkah laku yang baik. Nah, di sana di dalam Trikerangka agama Hindu ada ajaran tentang perilaku yang baik. Kemudian ada Upakara. Nah, Upakara ini adalah ritual keagamaan kita ya. Jadi ada ritual, ada tentang tata cara atau perilaku yang baik, dan juga ada filsafat agama ya. Nah, kalau diibaratkan Trikerangka itu ya, kalau diibaratkan sebuah telur ya, Upacara itu adalah kulit telur. Nah, kemudian Susila adalah putih telurnya. Kemudian Tatwa adalah kuning telurnya ya. Jadi Tatwa itu merupakan intisari daripada Upacara dan Susila. Nah, begitu adik-adik ya. Kemudian
kita mengingat kembali materi kita tentang serada, ya, tentang serada. Nah, tentang Pancasrada. Nah, adik-adik masih ingat tentang materi Pancasrada? Ya, tentunya ada yang ingat, ada yang tidak ya. Kali ini saya akan ingatkan kembali tentang materi tentang Pancasrada. Nah, Pancasrada yaitu 5 keyakinan ya. Jadi Pancasrada itu merupakan 5 keyakinan umat Hindu ya. Nah, yang pertama disebut dengan Brahman ya. Yang pertama disebut dengan Brahman, yaitu percaya adanya ide Sang Hyang Widi-Wasa ya. Kemudian yang kedua disebut dengan Atma ya. Ya, Atma adalah percaya adanya Atman ya, yang ada di dalam semua makhluk hidup ya. Kemudian yang ketiga percaya adanya hukum karma pala, hukum sebab akibat ya. Percaya adanya hukum karma pala ya. Kemudian yang keempat adalah percaya adanya punarbawa. Punarbawa. Nah, punarbawa ini artinya menitis kembali. Apa itu menitis kembali? Nah, kemudian punarbawa itu adalah kelahiran yang berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah percaya adanya Muksartam Jagadita Yajaiti Dharma. Yang kelima ini adalah percaya adanya moksa ya. Baik adik-adik sekalian, kita ketahui bahwa tujuan daripada agama Hindu itu adalah tujuannya adalah moksa ya. Muksartam Jagadita Yajaiti Dharma ya. Apa itu moksa? Moksa itu adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan secara lahir maupun batin ya, atau menyatunya Atman dengan Brahman. Siapakah Brahman? Brahman adalah Ide Sang Hyang Widi-Wasa ya. Kemudian kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang disebut dengan punarbawa itu ya. Nah, di sini materi kita punarbawa itu sebagai tuntunan atau sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, agama Hindu juga mengajarkan adanya surga dan adanya neraka ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang punarbawa. Nah, punarbawa itu apa sih ya? Mungkin ada yang tahu dan ada yang tidak tahu dari adik-adik ya. Nah, bagi yang belum tahu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian punarbawa ya. Nah, punarbawa itu artinya menitis kembali ya. Punarbawa itu juga disebut dengan samsara. Nah, menitis kembali, atau yang lebih gampangnya, lebih gampang kita ingat adalah punarbawa itu kelahiran yang berulang-ulang ya. Nah, kalian tahu nggak bahwa kita hidup di dunia ini lahir secara berulang-ulang ya. Jadi lahir berulang kali ya. Yang terjadi manusia itu tidak kekal
ya. Yang kekal adalah atmannya yang kekal ya. Tapi badan kita tidak bisa kekal ya. Oleh karena itu kita bisa lahir kembali ke dunia. Nah, sesuai dengan karma wasana kita ya. Nah, ada dua ciri-ciri kelahiran surga dan kelahiran neraka. Nah, kira-kira apa ya ciri-ciri kelahiran surga dan ciri-ciri kelahiran neraka? Nah, kita ketahui di dalam ajaran agama kita, adik-adik ya, untuk kelahiran surga ya itu bisa kita lihat bahwa orang yang lahir dari surga itu adalah orang yang bijaksana ya, orang yang penyabar ya, orang yang selalu tenang ya, orang yang selalu bersyukur ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kemudian ciri-ciri bagi kelahiran neraka ya. Nah, ciri-ciri kelahiran neraka itu adalah bingung ya, selalu kebingungan ya, bodoh ya, kemudian selalu sering marah-marah ya. Nah, itu adalah ciri-ciri watak kelahiran neraka ya. Jadi manusia itu sesungguhnya lahir berulang kali ya, sesuai dengan karma wasana yang diperbuat pada kehidupan masa lalu. Nah, di dalam agama kita ya, dalam agama kita itu diajarkan ada dua hal ya, yaitu subha karma dan asubha karma ya. Nah, pengertian dari subha karma ya, subha karma itu adalah perbuatan baik, sedangkan asubha karma itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Jadi subha karma itu adalah perbuatan yang baik, sedangkan asubha karma adalah perbuatan yang tidak baik ya. Nah, tentunya semua perbuatan ini adik-adik ya, itu akan membawa atau menghasilkan pala. Apa itu pala? Pala adalah buah dari perbuatan kita. Ini contoh nih, barang siapa yang berbuat baik maka hasilnya pun akan baik pula, dan barang siapa yang berbuat buruk ya maka hasilnya akan buruk pula ya. Jadi perlu kalian ketahui adik-adik. Nah, saya contohkan ini adik-adik ya. Jadi siapapun yang menanam kebaikan maka akan menuai kebaikan ya. Dan barang siapa yang menanam keburukan maka hasilnya akan buruk pula ya. Nah, suatu contoh, menanam jagung pasti tumbuhnya jagung, menanam kentang pasti tumbuhnya kentang. Gak mungkin dong kalau menanam kentang tumbuh jagung, atau menanam kentang tumbuh sawi ya. Nah, contohnya seperti itu ya adik-adik. Jadi kita sebagai umat manusia kita harus selalu berbuat. Oke adik-adik, itu tadi pembelajaran saya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Dan jangan lupa di like videonya ya, subscribe dan bunyikan tanda lonceng notifikasi ya, agar kalian nanti mendapatkan pembelajaran selanjutnya. Oke adik-adik, terima kasih.
sudah menonton, dan saya akhiri puja Paramasanti. Om Santi 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 Om. Bye bye.